Oke, kita ketemu lagi nih buat ngulik sesuatu yang menarik dari materi yang Anda bagikan. Kali ini kita bahas buku Crossing the Chasm. Unik loh ceritanya. Katanya dulu diprediksi cuma laku berapa? 5 ribuan gitu ya? Iya, betul. Sekitar segitu. Prediksinya. Tapi ternyata ludes ratusan ribu gara-gara promosi dari mulut ke mulut. Persis kayak strategi yang diajarkan di bukunya itu sendiri, kan? Nah, iya. Oke, kita mau fokus ke bagian pendahuluannya nih. Judulnya menarik. Jika Mark Zuckerberg bisa jadi miliarder. Anda pasti pernah mikir juga kan, kenapa ya ada perusahaan teknologi yang suksesnya, wah luar biasa gitu, tapi ada juga yang lain, produknya mungkin ya 11-12 lah bagusnya, malah gagal total. Itu gimana tuh? Pertanyaan ini relevan banget ya di dunia teknologi. Sumber yang Anda kasih ini nunjukin loh gimana, ya ampun, jutaan dolar itu kebuang. Plus ribuan jam kerja orang-orang paling pinter di bidang teknologi, sia-sia gitu aja setiap tahun. Waduh, jutaan dolar ya, sayang banget. Iya, dan ini bukan cuma soal, katakanlah, karir 1-2 orang. Tapi efeknya panjang. Investor jadi ragu-ragu, mikir 2 kali buat ambil risiko. Bahkan bisa ngaruh ke daya saing negara secara global. Oh, sampai segitunya ya? Iya, ingat nggak misalnya, dulu Salesforce kok bisa gitu ngalahin Right Now? Atau LinkedIn bisa menang lawan Plaxo. Padahal mungkin teknologinya nggak beda jauh-jauh amat. Iya juga ya. Itu nunjukin banget kalau produk bagus aja itu ya ternyata nggak cukup. Sama sekali nggak cukup. Oke, mari kita coba bedah deh. Sumber ini bilang ada semacam ilusi gitu ya dalam pemasaran teknologi tinggi. Model standar buat ngembangin pasarnya itu katanya hampir benar. Tapi, nah justru kata hampir ini yang katanya jadi masalah besar. Bagian yang meleset sedikit itu. Benar gitu ya? Betul sekali. Itu poin kuncinya. Sumber ini pakai metafora yang kuat banget. Sebuah jurang. Atau chasm. Ini bukan sekedar celah biasa ya, tapi sebuah diskontinuitas yang signifikan di pasar. Tepatnya letaknya itu ada di antara pasar awal, yang isinya orang-orang visioner, kita sebut early adopters. Para visioner ya? Iya, dengan pasar arus utama, yang lebih besar, yang didominasi oleh kaum pragmatis, atau early majority. Nah, proses pindah, nyebrang dari kelompok visioner ini ke kelompok pragmatis, itu titik paling genting, paling berbahaya. Wah, jadi maksudnya sukses gagalnya perusahaan teknologi itu seringkali ya tergantung di situ ya? Ya, di kemampuan nyebrang jurang ini, Bisa dibilang begitu. Krusial sekali. disebutin juga kalau ini harusnya jadi fokus utama banget malah di rencana pemasaran jangka panjang mereka. Tepat. Kalau berhasil melintasinya, ya potensi kekayaan besar terbuka. Tapi kalau gagal, Kalau gagal, ya udah habis. Game over. betul. Artinya ini bukan sekedar tantangan teknis atau marketing biasa ya, tapi lebih ke pemisah fundamental. Oke, nah biar lebih paham lagi, katanya kita perlu lihat sekilas model siklus hidup adopsi teknologi ya, Technology Adoption Life Cycle. Iya, itu model dasarnya. Gampangnya gini, nggak semua orang itu sama reaksinya pas ketemu teknologi baru. Ada tahapannya, ada kelompok-kelompoknya. Ada inovator, ini yang paling nekat nyoba pertama kali. Terus ada pengadopsi awal. Nah, ini si early adopters atau visioner tadi. Oke, visioner. Lanjut, ada mayoritas awal atau early majority. Ini kaum pragmatis yang jumlahnya besar. Pragmatis, pasar utama ya. Betul. Terus ada lagi, mayoritas akhir, late majority. Dan yang paling belakang itu laggards, yang paling susah berubah. Sikap mereka semua ini terhadap inovasi itu beda-beda banget. Contoh gampangnya mungkin kayak mobil listrik gitu ya. Bisa. Ada kan orang yang pokoknya pengen jadi yang pertama punya di jalanan, nggak peduli harganya atau SPKLU-nya masih dikit. Itu inovator atau pengadopsi awal ya. Ya, itu masuk ke kelompok awal. Visioner biasanya. Terus ada yang nunggu dulu. Beneran bagus nggak sih? Udah banyak belum yang pakai? Ngecasnya gampang nggak? Nah, ini si mayoritas awal, si pragmatis tadi. Betul. Mereka butuh bukti, butuh kenyamanan, lihat orang lain udah pakai dulu. Nanti ada lagi yang baru beli kalau, wah udah hampir semua orang di jalan pakai mobil listrik. Itu mayoritas akhir. Ya, mereka nunggu sampai jadi standar. Dan pasti ada aja yang bilang, ngapain ganti, mobil bensin juga masih enak. Itu si laggards ya. Ya, yang paling resisten sama perubahan. Buku ini juga bedain antara inovasi yang disruptif, kayak mobil listrik tadi, yang butuh kita ubah kebiasaan, Betul perubahan perilaku signifikan. sama inovasi yang berkelanjutan.
Contohnya apa ya? Oh, mungkin kacamata Warby Parker yang modelnya lebih keren tapi cara pakainya ya sama aja kayak kacamata biasa. Tepat sekali. Nggak butuh adaptasi besar dari pengguna. Nah, ini nyambung ke bagian paling pentingnya. Jurang pemisah, chasm tadi, itu muncul paling signifikan, paling dalam, paling bahaya, persis di antara si visioner dan si pragmatis. Oh, di antara pengadopsi awal dan mayoritas awal itu ya. Kenapa di situ? Kenapa nggak di tempat lain? Nah, ini dia intinya. Karena motivasi dan cara pandang kedua kelompok ini beda banget. Fundamentally different. Visioner itu nyari apa? Lompatan kuantum, keunggulan strategis radikal. Mereka mau ambil resiko demi keuntungan besar di masa depan. Oke, mereka berani ambil risiko. Sementara pragmatis, mereka nyarinya perbaikan bertahap, solusi yang udah terbukti, aman. Mereka nggak mau jadi kelinci percobaan. Risikonya harus minimal. Jadi maunya yang pasti-pasti aja ya? Betul. Dan yang lebih parah lagi, atau lebih krusial, si pragmatis ini nggak percaya sama si visioner sebagai referensi. Mereka nggak lihat visioner sebagai panutan yang kredibel. Loh, kok bisa? Bukannya visioner itu yang pertama pakai, harusnya kan jadi bukti. Nah, itu dia jebakannya. Pragmatis melihat visioner itu seringkali terlalu fokus sama teknologi, radar teknologi. Kurang peduli sama solusi praktis di industri yang udah jalan. Mereka lihat visioner itu suka ambil resiko yang nggak perlu dan nggak mikirin infrastruktur pendukungnya. Jadi, omongan visioner itu nggak nyambung buat pragmatis. Sulit banget kliknya. Ah, oke. Jadi bukan soal teknologinya aja, tapi soal trust dan cara pandang yang beda banget ya? Persis. Ini inti masalahnya yang sering banget dilupakan atau disepelekan sama perusahaan teknologi. Mereka pikir kalau udah dapat visioner, pasar utama bakal ngikut otomatis. Padahal enggak, ada jurang di situ. Jadi kalau kita balik ke contoh Salesforce versus Right Now, atau LinkedIn versus Plaxo tadi, Ya, mungkin Salesforce itu pinter banget ngemas produknya buat si pragmatis. Fokus ke solusi CRM yang simple, jelas manfaatnya, ngasih hasil nyata buat bisnis mereka gitu. Now mungkin kejebak di fitur-fitur canggih yang disukai visioner, tapi malah bikin bingung atau ribet buat pasar utama. itu skenario yang sangat mungkin terjadi menurut kerangka berpikir buku ini. Atau LinkedIn, mereka kan bangun jaringan profesional yang solid. Manfaatnya jelas banget buat karir si pragmatis. Beda mungkin sama Plaxo yang fokusnya lebih ke teknologi sinkronisasi kontak yang keren, tapi mungkin kurang menjawab kebutuhan inti pasar saat itu. Sangat mungkin. Intinya, pragmatis itu butuh bukti nyata dari sesama pragmatis. Mereka butuh studi kasus yang relevan, solusi yang terintegrasi baik, dan dukungan yang bisa diandalkan. Bukan cuma janji teknologi canggih masa depan. Mereka nggak gampang kena hype ya? Tepat, hype itu biasanya buat para visioner. Pragmatis lebih skeptis. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita soal bagian awal buku ini, sukses luar biasa kayak Mark Zuckerberg atau perusahaan teknologi raksasa lainnya, itu ternyata bukan cuma soal punya ide brilian atau produk hebat. Bukan cuma itu. Ada tantangan besar yang tersembunyi, si jurang pemisah ini tadi. Celah antara penerimaan awal oleh para visioner sama adopsi massal oleh kaum pragmatis. Ya, jurang antara early market dan mainstream market. Dan banyak banget perusahaan teknologi yang punya potensi bagus justru jatuh keplesetnya di situ saat mencoba menyeberang. Sangat banyak. Ini titik kegagalan paling umum untuk inovasi teknologi tinggi. Makanya, paham soal dinamika jurang ini krusial banget. Ini bukan cuma soal strategi bisnis atau jualan loh. Ini menyangkut gimana sih inovasi itu bisa benar-benar diterima secara luas oleh masyarakat. Gimana pasar yang stabil dan berkelanjutan itu terbentuk. Dan juga, kenapa banyak banget sumber daya, waktu, uang, talenta yang akhirnya terbuang sia-sia dalam proses pengembangan dan peluncuran produk baru. Bener juga. Kalau kita sadar akan adanya jurang ini, cara kita berpikir tentang investasi, pengembangan produk, bahkan cara kita bersaing di industri teknologi, itu harusnya ikut berubah. Wah, ini jadi bahan pemikiran menarik ya buat kita semua, terutama yang bergerak di bidang teknologi atau inovasi. Ini memunculkan pertanyaan penting buat direnungkan lebih lanjut nih buat Anda di rumah. Seberapa beda sih sebenarnya pola pikir si visioner yang semangat di awal itu dengan kaum pragmatis yang jadi kunci pasar utama? Dan kenapa perbedaan ini bisa sampai menciptakan jurang yang katanya begitu dalam dan berbahaya untuk diseberangi? Terus, yang mungkin lebih penting lagi, kira-kira
langkah konkret apa ya yang bisa diambil perusahaan untuk membangun jembatan yang kokoh di atas jurang pemisah itu?